At-Taubah. At-Taubah 71. Surat At-Taubah ayat 71. Udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini mingguannya kita duduk di majelis ilmu. Mungkin biasanya mingguannya ada yang jalan-jalan, malam mingguannya ada yang ke mall, nonton bioskop, atau seterusnya. Alhamdulillah, Allah takdirkan malam hari ini mingguannya kita duduk di majelis ilmu. Kalau mingguan ke mall itu biasa. Kalau mingguan nonton bioskop, makan bareng itu biasa. Nah, yang luar biasa ini mingguannya duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Kita bersyukur alhamdulillah. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita semua mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu oleh Allah, masih diberikan kesempatan, masih dititipi kesehatan. Karena pada waktunya kesehatan itu Allah ambil. Yakin nggak? Yakin ya. Pasti suatu saat kita itu akan sakit, nggak sehat terus. Kita juga bersyukur kita masih dititipi oleh Allah usia. Nanti pada waktunya usia ini Allah akan ambil. Umur ini pasti akan Allah ambil. Maka kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah untuk beribadah. Karena kita yakin, kita sadar di dunia ini semuanya akan hilang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini fana. Semuanya akan lenyap. Kesehatan akan lenyap. Usia akan lenyap. Harta akan lenyap. Punya orang tua, suatu saat orang tua meninggalkan kita. Punya anak juga seperti itu sama. Maka kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi ini fana. Semuanya hilang, semuanya musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak hilang itu hanya Allah. Jadi yang tidak akan hancur itu hanya Allah. Kita mencintai orang, suatu saat orang itu akan meninggalkan kita. Kita mencintai harta, suatu saat harta itu akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta itu.
Jadi semuanya akan lenyap. Yang tidak akan pernah lenyap siapa? Allah. Maka kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam hari ini yaitu tentang sifat-sifat orang mukmin. Sifat-sifat orang mukmin. Sudah dibuka ya surat At-Taubah ayat 71. Sifat itu adalah karakter. Sifat itu ciri-ciri, tanda-tanda. Jadi sifat itu adalah karakter ya, karakter. Dia itu sifatnya baik, dia itu sifatnya buruk, sifatnya penyabar, sifatnya pemarah, sifatnya suka bercanda, sifatnya serius terus, sifatnya cerewet, sifatnya pendiam, itu sifat. Maka orang beriman ini punya sifat, punya tanda-tanda. Mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita, sehingga kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman. Karena ada orang itu yang dia beriman, tapi imannya tidak diterima oleh Allah. Jadi dia itu beriman, dia syahadat, dia sholat, tapi ternyata imannya, syahadatnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Baik, kita baca. Saya bacakan surat At-Taubah ayat 71 ya. Ini tanda-tanda ataupun sifat-sifat seorang mukmin atau orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki dan perempuan. Jadi ada orang beriman, dia laki-laki ataupun perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain saling menolong. Jadi sifat orang yang beriman itu pertama adalah saling tolong menolong. Jadi kalau ada orang yang beriman kok nggak peduli sama tetangganya, tidak peduli sama keluarganya, dia cuek, ya terserah. Yang penting saya punya, yang penting saya kenyang, yang penting saya sehat. Terserah dia, mau dia sakit, mau dia serba kekurangan, terserah dia. Maka kalau ada orang yang beriman seperti ini, maka sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu saling tolong menolong, saling melindungi, saling memuliakan, saling menjaga kehormatannya. Nah, ini ciri orang yang beriman. Maka ini akhlak ya, ini termasuk akhlak. Ada orang itu yang sholatnya bagus, tapi sama tetangganya nggak peduli. Maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran itu setiap perintah sholat biasanya disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dan mereka itu mengerjakan sholat dan mereka mengeluarkan zakat. Baik itu zakat wajib ataupun zakat yang sifatnya sunnah. Infak, sedekah ya, memberi. Kalau sholat itu hubungan baik kita kepada Allah, kalau zakat itu hubungan baik kita sesama manusia, yaitu tolong menolong. Maka kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Di ciri-ciri orang yang beriman itu satu sama lain saling tolong menolong. Jadi
Di pondok ini sesama santri wajib harus saling tolong menolong dalam hal kebaikannya. Karena kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam urusan keburukan, dalam urusan dosa. Jadi tolong menolong itu dalam hal kebaikan. Jadi orang yang beriman ini dalam urusan dunianya tolong menolong, dalam urusan akhirat juga harus tolong menolong. Nah, ini penting. Maka siap ya kita amalkan ya. Ya minimal kita menolong keluarga kita. Karena sedekah yang terbaik itu sebenarnya untuk kerabat. Itu disebutkan ya. Sedekah terbaik itu untuk kedua orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk tangga dan seterusnya. Orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ini yang harus kita tolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ciri yang kedua, surat At-Taubah 71 ya. Ciri orang yang beriman itu, sifat orang yang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan untuk yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Jadi ciri orang yang beriman itu saling menasehati. Nah, ini cirinya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu saling menasehati. Orang yang beriman itu, jadi kalau ada keburukan dinasehati. Kalau ada yang kurang diperbaiki. Kalau ada yang kurang sempurna diperbaiki. Terutama dalam berkeluarga. Jadi kalau istri punya salah, punya kekurangan, wajib suami menasehati. Begitupun sebaliknya. Kalau suami itu memiliki kekurangan kesalahan, maka wajib istri juga menasehati. Nah, itu ciri keluarga beriman. Kalau anak itu salah, dinasehati. Sama seorang anak juga, kalau orang tuanya salah, dinasehati dengan cara yang baik. Nah, ini ciri keluarga yang beriman itu seperti itu. Kalau ada teman kita yang salah, dinasehati dengan cara yang baik ya. Kalau ada teman kita yang belum melakukan kebaikan, kita ajak untuk melakukan kebaikan. Maka ini adalah ciri orang yang beriman. Berbeda dengan orang di luar orang beriman. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ada saling menasehati. Makanya kalau di Eropa, kemudian di Amerika, itu anak sudah dewasa itu terserah, dilepas sama kedua orang tuanya. Itu salah satu budaya, dan itu budaya yang sangat menyimpang. Ustaz dulu pernah belajar itu English culture. Jadi ada budaya Inggris sama American culture. Itu di sastra Inggris ada dulu. Itu salah satu budaya mereka itu. Jadi kalau anak sudah dewasa, itu dilepas gitu aja. Terserah nanti dia mau bekerja, mau enggak, mau nikah, mau enggak, mau hamil di luar nikah ataupun tidak, mau nikah ataupun pergaulan bebas, terserah. Jadi enggak dinasehati lagi sama anak, sama orang tuanya. Karena menganggap orang tuanya dia sudah dewasa. Nah, ini terkadang orang Indonesia latah, orang Muslim latah ya. Ngikut orang-orang barat. Sehingga ada orang tua itu kayak gini, dia udah gede kok, ngapain dinasehatin. Nah, ini adalah pola pikir yang salah. Oh, dia udah gede, udah dewasa kok, ngapain dinasehatin. Nah, ini pola pikir yang salah. Orang dia sudah berkeluarga kok.
besar ataupun kecil, keluarga ataupun belum keluarga, tetap dia anak kita. Kan gitu kan ya? Gak ada istilahnya anak itu sampai dewasa. Gak ada anak itu sampai dia menikah, enggak. Sampai mati anak itu ya tetap anak. Jadi gak ada istilahnya nggak usah dinasihati lagi. Apalagi saling menasihati ini adalah sifat daripada orang yang beriman. Jadi umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang terbaik karena salah satu sifatnya adalah saling menasihati kan. Kuntum khairu ummah. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Kenapa umat Muhammad ini menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena saling menasehati. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan melarang kepada yang munkar. Nah, maka saling menasehati ini bukan sok suci, bukan. Wah, nasihati sok suci, sok alim, sok baik, bukan. Karena menasihati ini adalah kewajiban. Kewajiban. Sifat orang yang beriman. Jadi yang pertama tolong menolong, kemudian saling menasehati. Saling memberikan masukan. Nah, ini sifat daripada orang yang beriman. Kemudian berikutnya disebutkan wa yuqimunas sholata wa yutuna zakah. Nah, ini yang disampaikan tadi. Ciri orang yang beriman itu senantiasa menegakkan sholat dan senantiasa membayar zakat. Nah, ini salah satu sifatnya. Jadi sholat itu sifat seorang mukmin. Jadi kalau ada orang yang beriman, dia tidak sholat, berarti dia bukan orang yang beriman. Karena ciri orang yang beriman itu sholat. Kata Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda antara orang itu muslim dengan kafir adalah sholat. Sholat ini hubungan kita kepada Allah. Nah, ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Karena sholat ini adalah standar minimal. Sering saya sampaikan ya. Jadi rukun Islam itu kan ada 5 ya. Rukun Islam itu kan ada 5. Katakanlah benda ini dipegang oleh rukun Islam. Maka menjadi kuat kan. Nggak mungkin jatuh. Ini Islam, ini rukun Islam. Dipegang dengan 5 ini maka menjadi kuat Islam kita. Kan ada syahadat, sholat, kemudian apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kan. 5 ini. Jadi ini Islam. Kalau dipegang dengan 5 rukun Islam ini kuat Islam kita. Ada orang itu yang tidak bisa berangkat haji karena tidak mampu. Nah, seperti ini. Lepas. Maka Islam ini tidak jatuh. Ya kan? Masih kuat. Jadi nggak bisa haji. Karena orang nggak berangkat haji, nggak mampu kan, nggak wajib berangkat haji. Kemudian apa lagi? Zakat. Zakat kalau tidak mampu nggak wajib. Bahkan dia mustahik. Kalau ada orang yang miskin, fakir, maka dia justru malah berhak mendapatkan zakat. Zakat tidak mampu kemudian tidak dikerjakan. Sehingga Islam itu dipegang sama 3 ini masih kuat. Tinggal syahadat, sholat, puasa. Ada orang itu yang sakit dalam perjalanan, wanita haid atau menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa, mengganti dengan hari yang lain ataupun dia membayar fidyah. Berarti Islam masih kepegangan dengan syahadat dan sholat. Jadi haji karena nggak mampu nggak apa-apa, zakat karena nggak mampu nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, puasa karena nggak mampu nggak apa-apa, diganti hari lain ataupun dia bayar fidyah. Nah sekarang berarti kan yang megang Islam itu kan tinggal syahadat sama sholat kan, tinggal 2. Coba kira-kira kalau sholat ini lepas juga, jatuh nggak Islam? Jatuh, nggak mungkin.
Nggak mungkin Islam ini hanya dipegang dengan syahadat saja. Jadi standar minimal itu sholat. Maka di sini sifat orang yang beriman itu adalah menegakkan sholat. Maka kata Nabi, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat." Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang pertama kali dihitung itu adalah sholat. Jadi yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dicek nanti pada hari kiamat itu amalan sholat. Ada orang itu yang sangat baik sama orang tuanya. Orang tuanya dirajakan, minta apa saja dikasih. Tapi karena sholatnya tidak dijaga, maka pahala berbuat baiknya tidak dihitung sama Allah. Pahala berbuat baik kepada kedua orang tuanya tidak dihitung oleh Allah. Dianggap semuanya hilang. Ada orang itu yang sedekahnya banyak, melimpah. Dia sedekah bangun masjid, tapi dia nggak mau ke masjid, nggak mau sholat. Kata dia, "Saya nggak apa-apa nggak sholat, karena saya sudah mendapatkan pahala orang yang sholat." Lah kok bisa? Karena saya sudah bangun masjid. Sudah bangun masjid. Jadi saya nggak sholat nggak apa-apa. Nah ini keliru. Pemahaman yang salah. Ada orang yang sedekahnya besar, tapi ketika di akhirat begitu dicek ternyata sholatnya rusak, maka sedekahnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, sholat itu adalah wadah untuk amal yang lainnya. Kalau seumpamanya ada wadah, ada ember lah ya, wadah. Kalau wadahnya itu bagus, dimasukkan sesuatu itu akan terkumpul karena ada wadahnya. Dimasukin beras, ya akan mengumpul. Dimasukin air juga ya akan ada di situ karena wadahnya bagus. Dimasukin pasir, bagus gitu, ngumpul gitu. Tapi kalau wadahnya nggak ada, ya acak-acakan. Karena sholat itu wadah untuk seluruh amal. Jadi ada orang itu yang sedekahnya banyak, maka dia seperti debu yang tertiup angin kencang. Karena nggak ada tempatnya, akhirnya hilang. Maka sholat itu adalah wadah untuk amal yang lainnya. Kemudian setelah sholat baru sifat yang berikutnya adalah wa yutuna zakat, membayar zakat. Zakat adalah sesuatu yang ringan. Jadi kalau zakat harta, kalau emas, kalau kita sudah punya 80 gram emas, baru dikeluarkan 2,5%. Jadi nisabnya kalau emas 80 gram. Sekarang harga emas berapa? 1 juta ya kurang lebih ya. Berarti 80 juta. Kalau kita punya emas 80 gram, dikeluarkan zakat. Atau kalau kita punya uang 80 juta, maka dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Nah ini zakat ya. Jadi ciri orang yang beriman itu zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Dan itu dikeluarkan cuma setahun sekali aja. Jadi cuma 2,5% dan dikeluarkannya cuma setahun sekali. Ringan nggak? Ringan. Zakat fitrah itu berapa kilo? 2,5 kilo kan ya, 2,5 kan? 2,5 sebelum Idul Fitri. Dan itu setahun sekali saja. Maka zakat ini adalah perkara yang ringan. Sehingga kalau ada orang nggak bayar zakat, maka kebangetan. Jadi ada orang itu yang bakhil, pelit.
setahun sekali nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang beriman itu adalah mereka mengeluarkan zakat. Dan sekali lagi, zakat ini adalah bukti peduli kita kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Jadi kalau sholat itu hubungan kita kepada Allah, kalau zakat itu hubungan kita kepada sesama manusia. Kemudian berikutnya wa yuti'unallaha wa rasulah. Yang terakhir ya. Orang yang beriman itu mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ditaat kepada Allah dan Rasul. Kita tidak bisa taat kepada Allah, kemudian tidak taat kepada Rasul. Jadi kita taat kepada Allah, dan cara kita taat kepada Allah itu dengan cara mengikuti tuntunan Nabi. Sering saya sampaikan, sholat ini taat kepada Allah. Jadi sholat itu dalam rangka taat kepada Allah. Tata cara sholat itu adalah ditentukan oleh Nabi. Maka sholat kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik itu jumlah rakaatnya, ataupun bacaannya, ataupun gerakannya. Jadi kalau sholat maghrib, ya tuntunan dari Nabi itu 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Ya karena Nabi mengajarkan seperti itu 3 rakaat. Bacaannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Gerakannya juga sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi tidak boleh kita taat kepada Allah, tapi kok tidak mengikuti tuntunan Nabi. Sholat maghrib ditambah-tambah gitu, jadi 4 rakaat. Gak boleh, karena gak sesuai tuntunan Nabi. Sholat subuh ditambah jadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Gak boleh juga. Karena sesuai tuntunan Nabi. Puasa juga kayak gitu. Puasa itu tuntunan Nabinya dari sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar, azan subuh ya, sampai nanti tenggelamnya matahari atau azan maghrib. Itu tuntunan puasa dari Nabi. Tidak boleh dirubah-rubah waktunya. Jadi tidak boleh shaumul wisal. Shaumul wisal itu puasa yang nyambung 24 jam. Jadi dari subuh buka lagi subuh, itu nggak boleh, haram. Puasa 24 jam. Jadi taat, dan taatnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Zakat 2,5%-nya. Jadi tidak boleh kurang dari 2,5%. Kalau lebih gimana? Semuanya menjadi 3%, maka boleh yang 0,5%-nya sebagai sedekah. Jadi yang wajib 2,5%. Maka dalam hal tata cara ini tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang. Itu dalam hal yang prinsip ya, bukan hal yang furu'iyah. Kalau yang furu'iyah beda lagi. Jadi kalau yang furu'iyah beda lagi. Dalam hal prinsip, jadi tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Baca surat Al-Fatihah, ya 7 ayat itu yang dibaca. Tidak boleh dikurang. Atau ditambah, nambah ayat baru gitu, berinovasi, nggak boleh. Maka ini taat kepada Allah dan Rasul. Itu ciri orang yang beriman. Jadi pertama tadi cirinya apa? Sifat orang yang beriman itu ya saling menolong, saling tolong menolong. Yang kedua, ya saling menasihat. Menasihat ini wajib. Jadi saling mengajak. Karena kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi kalau bukan nasihat itu bukan agama. Jadi kalau bukan nasihat itu bukan agama. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ya, menunaikan salat dan zakat. Zakat wajib ataupun zakat sunnah. Zakat sunnah itu ya sedekah, infak.
Jadi kalau kita mau memberi jangan nunggu sampai nisab. Saya nanti kalau sudah sampai 80 juta baru saya mau sedekah. Jangan nunggu kalau ngasih punya duit 80 juta. Udah ngasih-ngasih aja semampu kita. Ya, kalau punya uang 100.000 ngasih 2.000, sedekah 2.000. Jangan nunggu sampai punya uang 80 juta. Kalau nunggu sampai 80 juta nanti kita nggak ngasih-ngasih, nggak sedekah-sedekah. Jadi berapapun yang kita miliki keluarkan saja. Punya 50.000, sedekah 1.000, sedekah 2.000 nggak apa-apa. Itu disisihkan. Maka kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Maka mereka itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah, maka sifat-sifat tadi itu harus kita kerjakan. Harus saling tolong menolong. Maka kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Siapa yang tidak memberi maka dia tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu. Jadi mereka itu akan mendapatkan kasih sayang. Jadi kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah, maka tadi harus menyayangi manusia, harus tolong menolong. Apakah sesama manusia saja? Tidak. Sama hewan juga kita harus menolong. Maka dikisahkan pada zaman Bani Israel ya, itu ada pelacur ya kan, itu masyhur, ceritanya itu terkenal. Ada seorang pelacur itu kan buruk ya, di mata manusia buruk, di mata Allah buruk. Pelacur, jual diri, perempuan. Jadi pas waktu di perjalanan ternyata dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Ternyata di dekat anjing itu yang lagi kehausan tadi, itu ternyata ada sumur. Ada sumur. Maka perempuan pelacur tadi masuk ke dalam sumur dengan gantung di tali gitu, susah payah. Kemudian ngambil air sumur itu, kemudian diberikannya oleh pelacur itu untuk seekor anjing yang kehausan tadi. Maka pada waktu itu kasih sayang Allah turun, rahmat Allah turun. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan ketika pelacur itu mati, dia menjadi ahli surga. Padahal dia menolong seekor anjing. Tapi karena dia ikhlas, karena dia tulus, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menolong hewan saja Allah akan memberikan kasih sayangnya, apalagi kita menolong sesama manusia. Maka penting. Jadi kalau kita itu mau dikasih sayangnya oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka urusan manusia juga harus kita mudahkan. Gitu kan? Maka dikatakan siapa yang memudahkan urusan manusia, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kehidupan kita ini kenapa susah gitu, secara ekonomi susah, kemudian banyak betul ujian gitu. Sesuatu yang nggak mengenakan itu banyak betul gitu. Maka koreksinya mungkin kita ini kurang banyak menolong makhluk Allah. Jadi kita ini kurang menolong makhluk Allah, terutama manusia. Mungkin kita ini masih tangan kita berat untuk membantu, sehingga urusan-urusan kita ini disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jelas ya. Jadi ulaika saya, dan ini janji Allah ya, ulaika sayarhamhumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Innallaha azizun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha Hebat dan Maha Bijaksana. Nah, ini ciri yang harus ada pada diri seorang mukmin. Jadi kalau kita ini mau menjadi mukmin yang sejati, Islam kita, iman kita diterima oleh Allah, maka amalan-amalan ini harus kita lakukan. Jadi amalan ini harus kita lakukan dengan secara istiqomah. Jadi, membantu, menasehati, sholat, kemudian peduli, ya, zakat, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintah-perintah Allah kita berusaha kita kerjakan. Larangan-larangan Allah kita coba kita tinggalkan. Karena ketaatan itu juga mengundang rizki. Jadi ketaatan itu memudahkan hidup kita. Kalau kita taat, itu insya Allah hidup ini tidak banyak masalah. Kenapa orang itu banyak masalah? Jawabannya karena banyak berbuat masalah. Cobalah kalau kita kerja, umpamanya kerja di pabrik, kemudian kita taat peraturan, insya Allah enggak ada masalah. Suruh berangkat jam 8, masuknya jam 8. Kemudian dia disiplin, jam 8 sudah masuk. Maka insya Allah hidupnya ya lurus gitu. Atasan kita itu ya bangga dengan kita, suka dengan kita. Tapi kalau seumpamanya kita nggak taat, kata atasannya, kata bosnya, kita masuk jam 8. Sudah masuk. Ternyata dia masuknya jam 10. Kira-kira bermasalah enggak? Bermasalah. Pasti atasan kita nggak suka. Apalagi tiap hari. Lama-lama kena pecat kita. Jadi hidupnya akan banyak masalah. Sama manusia aja seperti itu, apalagi sama Allah. Waktunya sholat, pasti akan banyak masalah hidupnya. Waktunya zakat, padahal setahun sekali nggak mau zakat. Waktunya puasa, padahal setahun sekali puasanya nggak juga puasa. Sehingga akhirnya hidup ini banyak masalah. Masalahnya ada aja. Tahapan-tahapan gitu. Pokoknya ada aja masalah. Makanya jangan buat masalah